Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersua kita kembali dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Tema kita kali ini akan membahas kaitan antara pertanian, agama, dan budaya. Mengapa tema ini kita pilih? Karena memang masyarakat Sumatera Barat dalam aktivitas pertaniannya tentu tidak terlepas dari hubungan beragama dan budayanya sebagai yang kita sebut dengan masyarakat Minangkabau. Dan tema itu juga sangat terkait erat dengan narasumber kita, karena narasumber kita kali ini juga mempunyai latar belakang yang lengkap. Bapak Insinyur Beni Warlis MM Datuk Tan Batuah. Beliau selain seorang tamatan Fakultas Pertanian, pernah juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian di salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat. Beliau juga adalah seorang pendakwah atau mubalik. Dan menariknya lagi, beliau di kampungnya juga menjadi seorang tokoh Nini Mamak, terbukti dari gelarnya sebagai Datuk Tan Batuah. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Selamat sore Pak Datuk. Saya panggil sore Adinda Yos. Saya Datuk. panggil Pak Datuk juga ya. Kita sama-sama Datuk. Sama-sama. Dua Datuk. Dua Datuk. Dua Datuk. Jadi seperti yang kami gambarkan tadi, masyarakat Sumatera Barat kan boleh disebut juga sebagai masyarakat agraris, atau hampir sebagian besar dari penduduknya hidup di sektor pertanian. Dan tentu sebagai yang bergerak di sektor pertanian, aktivitas itu tidak terlepas dari nilai-nilai agama yang dianut dan budayanya juga yang khas. Budaya Minangkabau ini kan khas ini, dan tentu apalagi kalau ada pepatahnya belajar dari alam, tentu aktivitas pertanian ini kan aktivitas yang juga kita melihat mengembangkan hal-hal yang kita pelajari dari alam, dan itu menarik kita bahas bersama Pak Datuk, karena seperti yang saya sebutkan latar belakangnya cukup lengkap untuk membahas itu. Nah, diskusi kita mulai dari satu pertanyaan mendasar. Menurut pandangan Pak Datuk hari ini dengan situasi yang berkembang hari ini, bagaimana hubungannya pertanian, agama, dan budaya pada kondisi hari, dan kita bandingkan dengan masa sebelumnya, di mana kita juga sebenarnya punya banyak kearifan lokal yang kita miliki terkait dengan aktivitas pertanian ini. Silakan Pak Datuk. Baik, terima kasih Adinda Datuk Yos dan para pemirsa yang berbahagia. Bersyukur kita pada sore hari ini kita bisa dapat bertemu dalam forum yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau kita bicara, tadi saya tangkap apa yang disampaikan oleh Adinda Yos, Adinda Datuk, bahwa kita bicara pertanian, kita bicara petani, kita bicara budaya, kita bicara agamanya, kemudian juga bagaimana nanti pertanian itu menjadi suatu perilaku di masyarakat kita, kan seperti itu. Jadi kita coba melihat dulu sejak Sipatung Konyuk. Sipatung Konyuk. Kalau orang di luar 50-an kita sejak Sipatung Konyuk. Artinya semenjak dari awal dari siswa. Nah, jadi begini, kalau kita lihat manusia, kita akan bicara orang ya. Kalau bicara petani ada orang. Yang jelas dulu kalau kita lihat dari segi agama dulu, manusia itu laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Adalah sebaik-baik kejadian. Lengkap, punya akal, punya rasa, dan punya adanya upaya untuk maju, untuk berjuang dalam hidupnya. Jadi dari mulai dulu kita masuk ke zaman batu ya, manusia itu mulai berburu kan? Berburu untuk mempertahankan hidupnya. Nah, untuk mempertahankan hidupnya dia mencari melalui berburu, karena belum ada peradaban waktu itu. Yang mereka ada tulang sampai karek kan? Kemudian dia harus mencari untuk bertahan hidup, mencari. Kemudian meningkat terus, mereka mulai menetap. Beladang juga berpindah-pindah dulu. Mulai berbudaya, membudidayakan. Ini kan perilaku. Karena akalnya tadi, tidak mungkin kita berburu terus. Sekarang bagaimana menetap? Mereka mulai membudidayakan tanaman.
mulai berpindah-pindah. Kalau ini sudah tidak subur lagi, mereka pindah. Gitu. Namanya pedagang berpindah-pindah. Ini budaya. Awal pertama sekali dulu. Pertama sekali. Masyarakat Minangkabau sudah ada hadir di tanah Minangkabau. Sehingga kita lihat dari sini pindah ke sini, pindah ke sini, selalu berpindah kan. Nah, dapat kita lihat di Tambo kan. Mereka berpindah-pindah. Proses pembentukan nagari dari Tarata menjadi dusun itu kan itu. Karena ada perpindahan. Kemudian baru mereka menetap. Setelah mereka menetap, mereka mulai berbudidaya. Mereka bersama-sama membentuk kelompok, namanya suku namanya, Kampuang Baumpuk Nagari Bajorong, kan seperti itu. Selama-lamanya nanti mereka seperti itu. Mereka mulai berbudidaya bercocok tanam, mulai melihara ternak, kemudian semua sudah sesuai dengan kondisi yang ada waktu itu, bagaimana sehingga bisa panen, bisa memanfaatkan hasilnya seperti itu. Ini kita katakan waktu itu mereka sudah mulai intinya untuk bisa mengisi paru yang tidak berisi. Itu baru. Kebutuhan hidup baru. Kemudian meningkat lagi, dia lagi perlunya pangan, papan, sandang untuk punggung yang tidak basau. Dan mereka mikirkan tidak cukup hanya paru yang tidak berisi, mulai punggung yang tidak basau. Ini kebutuhannya meningkat terus. Dan ini mereka lakukan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Pas sumber daya, ketika mereka mempunyai ada air, irigasi, mereka mempang untuk bisa menjadi sawah. Nah, ketika di situ mereka punya ternak, mereka punya banyak sawah. Atau ketika ternaknya sudah banyak, kita lihat waktu itu mereka merancah dengan kerbau, putar-putar. Jadi ini adalah fitrahnya. Tidak ada yang mengajari, tidak ada ini fitrah saja. Manusia berpikir dengan akalnya dan melihat ke alam. Nah, panakik pisau sirawi ambil galah batang lipat sakit dulu. Sakapa jadikan gunung, alam terkampang jadi guru. Mereka belajar dengan alam. Itu yang mereka pelajari. Sehingga semuanya memang terjadi secara alami. Dan ternyata hasil yang mereka dapatkan pun itu sebetulnya sangat luar biasa. Melimpah ruah, mencukupi kebutuhan mereka. Jadi sehingga berkembang terus ya, sampai kepada era yang kita namakan ketika mereka masih seperti itu, masih manual seperti itu. Ini baru kalau sekarang orang mengatakan kalau ada mengatakan 1.0, 4.0 itu O.O, masih 00 semuanya, belum ada yang mereka gunakan. Ini kondisi waktu itu. Paling mempergunakan apa yang ada di dirinya. Apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada di sekitarnya. Tetapi itu menghasilkan suatu produk yang untuk mencukupi kebutuhan mereka tadi. Punggung yang tidak basok, paru yang tidak berisi. Kebutuhan yang lain belum ada. Jadi kemudian sesuai dengan perkembangan, tentu peningkatan kebutuhan. Masyarakat bertambah banyak, penduduk berkembang, kebutuhan pasti lebih besar lagi. Mulai butuh pendidikan, mulai butuh pakaian yang lebih bagus, mulai ini transportasi dan semuanya. Nah, makanya seiring dengan itu juga masuk juga teknologi lagi kan. Sehingga teknologi waktu itu kalau kita melihat perkembangan ada 1.0 misalnya. Sudah mereka menggunakan apa yang namanya kalau di pertama itu di Inggris itu kan uap. Energi uap semacam. Kalau di kita mungkin baru kincir ya. Kincir air misalnya, menggunakan tenaga dari air, tenaga dari angin, itu kan alami semua. Ini. Kemudian berkembang lagi, kebutuhan semakin meningkat juga. Nah, melalui teknologi selanjutnya, 2.0, 3.0 dan semuanya. Bagi kita yang terlihat di Sumatera Barat, masih yang kita rasakan dulu, semua kita mungkin merasakan, ada juga masyarakat merasakan, ketika tidak cukup kita hanya dengan apa yang telah ada di lahan. Tadi saya gambarkan, kalau orang bercocok tanam padi, itu berputar-putar kerbau itu di sawah. Itu selama dia berputar itu, dia juga buang air kecil, dia juga mengeluarkan kotorannya, dan itu sudah mencukupi untuk jadi pupuk. Jadi pupuk. Sehingga itu sudah alami semua. Dan inilah sebetulnya yang dikatakan pertanian yang fitrah itu. Dia kan fitrah. Pertanian yang fitrah. Islami itu. Walaupun ketika itu belum ada konsep Islam gitu. Walaupun ada ketika awal-awal walaupun berkembangnya teknologi kan fitrah berasal dari kemauan manusia sendiri tanpa dicampuri oleh teknologi apapun juga. Nah, ini adalah karena
kreatif manusia, dia memikirkan itu, dan ini yang terbaik. Menurut fitrahnya, kan fitrah. Kemudian masuk teknologi, orang mulai adanya pupuk buatan, pupuk kimia kan, pestisida dan semuanya. Kenapa? Karena ketika itu kita sudah membutuhkan yang namanya orientasinya tidak lagi untuk perut yang tidak berisi, punggung yang tidak basah. Cuma adalah orientasi produksi, peningkatan produksi. Tambah lagi pemerintah kita waktu itu di Pemerintah Orde Baru ada suatu target untuk swasembada. Untuk siapa? Untuk negara. Pikirannya sekali negara lagi, nasional lagi kan. Nah, sehingga apakah jadi ini yang ingin saya garis bawahi, bahwa peta itu tidak sama dengan realitanya. Map is not the territory. The map is not the territory. Jadi pemerintah di pusat melihat Indonesia ini sama semua. Apakah produksi yang ada di sawah-sawah yang ada di Sumatera Barat sudah mencukupi produksi tinggi? Yang penting ada program pemupukan sekarang, pupuk. Laksanakan ini. Sehingga waktu itu mungkin kita masih kecil-kecil, Datuk belum lahir juga waktu itu kan. Ini untuk memakai pupuk itu turunnya buter gitu. Pernah dengar buter? Apa? Buter. Buter itu tentara Koramil sekarang. Koramil sekarang namanya buter. Jadi ketika orang memperkenalkan pupuk buatan itu, dikawal itu agar petani ini pakai pupuk linda. Tapi saya ingin gawasi ketika proses awal-awal dan mungkin juga sampai masuknya Islam, kemudian sampai berkembangnya sistem pertanian yang cukup baik di Minangkabau dan juga Sumatera Barat. Dulunya saya melihat masih banyak kearifan-kearifan yang ada di sistem pertanian yang muncul dari nilai budaya, nilai agama yang dianutnya. Dan kalau kita bandingkan hari ini kan terkesan nilai-nilai itu semakin menurun. Prinsip keadilannya tidak terlihat lagi, orang cenderung memperkosa lahan untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Nah ini bagaimana pendapat pada itu? Itu tadi, ketika dia masih dalam kondisi fitrahnya, manusianya juga fitrah. Manusia yang fitrah itu sifat kebersamaan itu juga tinggi, gotong royongan. Itu karena sifat manusia itu dia pernah belajar dengan Allah Al-Jami' namanya, yang maha bekerja sama kan. Jadi itu fitrah juga. Makanya ini sangat fitrah sekali. Kemudian mereka bergotong royong. Jadi kita tidak, saya masih bisa membayangkan waktu kita namanya dulu sabi iria. Itu menyabi bersama-sama, kemudian mengiria. Jadi ketika ada orang yang lewat di jalan, kalau dia tidak mampir untuk membantu mengiria itu satu yang aneh. Yang aneh. Jadi semuanya datang. Dan itu pernah dialami oleh saya mengalami sendiri. Itu di tahun-tahun 60-an ya. Saya kan 62. Nah, tahun 69 masih SD saya sudah ikut guru-guru semua itu. Ini seperti itu. Jadi nilai-nilai kebersamaan itu ini terjalin. Nah, kemudian setelah mulai memaksa ya, dengan memaksa mengejar produksi, karena mengejar produksi itu, inilah sehingga pemaksaan dengan pupuk, dengan semuanya. Kemudian lama-lama traktor lagi. Kalau dulu gotong royong semua. Merancah juga gotong royong, kan dengan kerbau gotong royong. Nah, kemudian semua dilakukan dengan kebersamaan semua. Jadi tanpa adanya suatu perhitungan juga, analisaan juga tidak perlu. Yang penting kalau sumpi lah tagak di sudut rumah, aman. Itu ketahanan pangan. Itu makna ketahanan pangan ketika itu. Ketika lumbuang itu lah penuh aja padi, itu sudah tidak ada masalah lagi. Mereka akan tenang. Ini prinsip waktu itu. Nah, jadi ini bergeser ketika kebutuhan itu. Sehingga seiring dengan itu, inilah pemaksaan dengan harus ada pupuk kimia. Ini apa dampak dari itu? Waktu itu memang terjadi peningkatan produksi. Tahun 85 Indonesia swasembada. Sehingga diundang ke Jenewa kan? PBB. Forum PBB. Itu luar biasa. Semua kita bangga semua. Ya, semua kita penyuluh-penyuluh juga turun ke lapangan seperti itu. Tapi beberapa dekade kemudian kita semakin merasakan sawah yang dulunya hingga paha kita ini tinggal sejengkal. Artinya secara struktur tanahnya itu sudah mulai mengalami penurunan. Sudah mulai rusak, degradasi lahan sudah mulai. Jadi inilah yang kita katakan
ketika sumber daya alam itu dipaksa dikuras maksimal mungkin, ini akan menimbulkan dampak. Nah, inilah yang dikatakan zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka kerusakan di darat dan laut adalah karena ulah tangan manusia, karena keserakahan manusia. Jadi kembali kita sedikit menyentuh nilai-nilai agama. Sebenarnya kalau menurut Pak Datuk dan juga sebagai seorang pendakwah, dalam konsep Islam itu seperti apa usaha budidaya pertanian ini? Prinsip-prinsip apa yang seharusnya yang telah dikembangkan dalam jadi gini, agama Islam ini atau agama yang kita anut? Allah ini telah menciptakan semuanya untuk kita semua, untuk umat ini, untuk masyarakatnya, semua sarananya tanah. Kemudian makhluk-makhluknya yang ada dalam tanah. Nah, jadi saya ingin begitu. Sehingga saya sangat yakin sekarang, sering mendakwahkan bahwa semua makhluk ini diciptakan di tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala min sulalatin min ma'in mahin tsumma sawwahu wa nafakha fihi. Ada dua unsur tanah dan unsur dari Allah, ruhiyah. Jadi yang unsur tanah ini memang harus kembali ke tanah. Pastinya seperti itu. Yang dari tanah berasal harus pasti kembali ke tanah. Kita hidup, mati kembali ke tanah. Menjadi tanah kan. Ini tanam-tanaman ini, daun, rumput dan semua sudah kembali ke tanah, menjadi tanah. Hewan-hewan semuanya kembali ke tanah. Apa yang Allah ciptakan di situ? Kalaulah Allah tidak ciptakan makhluknya yang selalu bertawaf, yang bekerja karena Allah semuanya, bumi ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia, akan penuh dengan bangkai-bangkai hewan, akan penuh dengan daun-daun tumpukan pohonan dan semuanya. Tapi Allah menyediakan untuk keseimbangan alaminya dan mikroorganisme namanya. Mikroorganisme. Inilah yang Allah ciptakan untuk menghancurkan secara alami dan untuk menjadi siklus dihisap lagi oleh tanaman. Ketika Datuk Yos meninggal dunia nanti, dan saya juga seperti itu, ketika dikuburkan di dekat pohon jambu, misalnya, tubuh kita ini, unsur kita ini akan dihisap lagi oleh jambu. Jambu dimakan oleh manusia lagi, dihisap lagi, masuk ke sulbi, menjadi manusia lagi, toroib kan? Manusia. Ini siklus kehidupan yang Allah ciptakan seperti itu. Jadi adanya makhluk mikroorganisme yang untuk menghancurkan. Jadi ada sebuah proses yang menjaga keseimbangan siklus itu. Apa yang tadi contoh kita, apa yang tadi di sawah dulu ya. Nah, kita masuk ke konteksnya. Ini manusia tadi secara umum kan. Hewan juga, tanaman juga. Jadi semua organ-organnya itu kembali ke tanah. Ketika dia sudah menjadi ke tanah, menjadi organ-organ itu semuanya kembali ke tanah, dia dirombak, namanya organik namanya. Organik. Makanya dikatakan pupuknya namanya pupuk organik. Organ bahasa. Organ. Sesuatu yang hidup ya. Yang hidup. Kan tangan, kaki, jantung semuanya kan organ ini. Itu hewan, organ tanaman. Jadi apa yang terjadi? Ini mohon maaf, saya bukan memuji-muji seseorang, tidak. Ini fakta ya. Nah, ini pada dekade tahun 90-an. 90-an baru. Bukan 2000-an lah. Mulai Pak Joni jadi kepala dinas. 2000-an ya. Nah. Waktu itu Pak Datuk juga jadi... Saya jadi balik kepala dinas di tahun 2000 lah. Di Payakumbuh ya. Jadi pertama mengembalikan itu, membuktikan bahwa organ ini memang diperlukan oleh tanah. Nah, ketika itu kita tidak melihat lagi bangau-bangau. Tahun 2000 nyaris di sawah tidak ada bangau lagi di Sumatera Barat. Berarti saya berani katakan itu. Ada ekosistem yang hilang. Yang hilang. Kenapa dia tidak ada lagi? Karena tanah kita sudah diracuni oleh kimia, oleh pestisida, kan seperti itu. Sehingga tidak ada lagi tersisa untuk hidupnya mikroorganisme, tidak ada, bisa cacing tidak hidup lagi, karena cacing tidak hidup lagi, baluit tidak hidup lagi, karena baluit tidak ada lagi, bangau tidak ada. Itu terjadi, kita tidak kehilangan satu organisme akan menyebabkan kehilangan makhluk hidup yang lain juga gitu. Ketika tanah itu pun dipupuk, dia dosisnya semakin meningkat, karena tidak ada lagi yang menetralkannya di sana, organik yang ada di situ. Kebetulan saya jurusan tanah juga nih, Datuk Yos. Jadi sangat paham lah apa yang terjadi. Untuk hidupnya itu ya, tanaman itu dibutuhkan porositas tanah itu, pori aerasi namanya, itu di atas 10%. Itu bisa hidup tanaman. Jadi intinya aktivitas pertanian harus bisa menjaga keseimbangan ekosistem ini. Jadi inilah bencana yang disebabkan oleh keserakan, oleh nafsu karena mengejar produksi. Itu dulu. Karena orientasinya kepada produksi. Sehingga menghalalkan segala cara, kan itu artinya. Walaupun kita senang-senang saja waktu itu. Tapi setelah bencana itu datang, tanah kita sudah keras, tidak berfungsi pupuk, dipaksa,
waktu itu subsidi pupuk masih ada, sekarang subsidi Tapi kan ini juga bagaimanapun juga kan produksi ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Nah ini bagaimana kita dalam konteks budaya pertaniannya antara mengejar produksi atau mengembalikan keseimbangan ekosistem yang bisa membuat kelestarian. Jadi kalau lahan itu degradasinya sudah semakin tajam, dia tidak akan menghasilkan lagi apa yang kita inputkan ke dalam, akhirnya nanti rugi, tidak ada lagi. Jadi satu-satunya harus mengembalikan lagi tingkat kesuburan lahan. Jadi itu pertama yang saya sangat tersentuh dengan apa yang dikerjakan di Provinsi Sumatera Barat. Ada namanya waktu itu program KLD namanya, kompos langsung di lahan. Jadi petani-petani dimintakan untuk mengembalikan jerami lagi ke lahan. Dan saya di Payakumbuh, Palinas waktu itu meminta kepada wali kota agar dianggarkan. Saya bayarkan 200.000 per hektar. Provinsi juga mengasih itu. Oke. Kalau kita coba lihat dari sisi budaya, kalau lihat praktek-praktek sebelum masa yang mengkhawatirkan yang disebutkan tadi, ada enggak hal-hal seperti itu dilakukan dalam budaya Minangkabau dulunya untuk menjaga keseimbangan? Kalau dulu keseimbangan ekosistem itu memang sangat dijaga. Setelah kita panen itu tidak langsung diolah lahannya. Jadi setelah panen itu kabau-kabau, sapi-sapi berkeliaran di sawah itu, memakan sisa-sisa jerami yang ada itu. Selama dia di situ, dia keluar lagi menjadi kotoran, jadi pupuk lagi. Jadi sudah menjadi apa? Menjadi perilaku masyarakat yang menjaga. Jadi saya masih bisa membayangkan sekarang. Setelah padi saya panen itu agak 10-20 ekor sapi ada di situ, ditambatkan di situ karena makan jerami, makan itunya. Nah itu kan kembali secara otomatis dari kotoran, dari urin. Kalau kita kembalikan ke kondisi sekarang, seperti apa penerapannya hal-hal yang baik dilakukan oleh hal yang baik yang orang tua kita dulu? Untuk mengembalikan itu, pertama apa yang telah dilakukan dulu oleh Pak Joni kan, mengembalikan jerami ke lahan. Ya, ini kadang-kadang kan memang berat, makanya pemerintah harus bisa juga memberikan insentif di situ dulu untuk merangsang masyarakat. Ketika mereka telah merasa nyaman, mereka telah merasa beruntung, nah ini mereka akan lakukan sendiri itu. Ini butuh waktu juga merubah dari yang diperintahkan melalui Buter tadi untuk sebentar lagi. Tentara loh yang mengawali gerakan mengejar produksi ini. Produksi kan, kembalikan lagi. Nah, jadi sebetulnya itu untuk menentukan lagi, ya kembali lagi kepada yang pernah juga digagas oleh Pak Joni waktu itu. Ada namanya bahwa tidak cukup hanya satu mata pencarian, ya harus berlapis-lapis seperti itu kan. Tadi masak, jagung, lumpia, ternak, pakan lumpia. Itu filosofi Minang sangat mendukung sekali di padi, masak, jagung, lumpia. Artinya tidak hanya satu jenis usaha. Jadi ketika petani itu dia punya ternak, ya, jadi saya meminta kepada petani saya waktu itu agar kandang-kandang sapi itu didekatkan ke sawah, tidak dekat belakang rumah, supaya tidak punya transport lagi untuk mengangkutnya ke sawah. Nah, kalau Adina Yos melihat ke Payakumbuh sekarang itu ada tuh, bisa kita lihat pakai di Talawi dimanapun, kandang-kandang sapi itu umumnya di dekat lahan, digeser ke dekat lahan pertaniannya, supaya tidak repot pupuknya atau kotorannya bisa dengan mudah dikembalikan ke lahan gitu. Itu upaya-upaya yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kita melihat ini kan dari segi budayanya ya, dari segi perilaku yang telah dilakukan. Ini menggeser itu kembali. Inilah mungkin program-program yang memang perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana insentif itu dulu yang tidak perlu sekarang untuk mengembalikan jerami itu. Ini yang sangat perlu. Karena kenapa kita masih ragu? Hasilnya sudah nyata itu apa yang dilakukan oleh Pak Joni. Kita sudah melihat bangun sekarang kan. Cuma bagaimana lagi meningkatkan itu kan? Masih ada yang kurang. Kemudian orang masih bicara teknologi untuk pertanian di Sumatera Barat. Saya ingin mengatakan lagi bahwa kita tidak bisa mengeneralisir. Kita tidak butuh traktor kok untuk sawah di Sumatera Barat. Sawah kita berapa luasnya? Kita tidak butuh untuk panen kok. Berapa luas sawah yang mau dipanen dengan mesin itu semuanya? Nah, artinya apa yang harus dilakukan? Apa yang dikatakan Pak Joni itu pokok murah itu memang harus kita perhatikan. Kalau panennya juga sudah pakai mesin, bajaknya sudah pakai mesin, biaya semua, kos semua kan? Kos semua. Nah, jadi harus kita kembalikan lagi.
Ya, kalau memang sawah itu, kepemilikan kita itu hanya kurang lebih 1/4 hektar untuk petani, untuk kurang petani, ya kita cukup dengan bajak sapi saja. Nggak perlu kita pakai traktor. Karena lahannya Hanya sedikit, sedikit cuma. Kan sudah bajak sapi, kotorannya masuk lagi. Dia rumputnya bisa dibawa pulang lagi, ternaknya bisa hidup. Jadi padi masak, jadi ternak bakal membiak. Apalagi kalau lahan pekarangannya dimanfaatkan secara Lagi optimal. seperti ini. Jadi memang untuk semuanya itu kembali lagi kepada yang tidak canggih-canggih amat kok untuk Sumatera Barat dengan kepemilikan sekarang. Tapi kalau memang kita mau, ini saya sampaikan, saya garis bawahi juga. Mungkin tadi Naya ingat nggak dulu ada namanya konsep corporate farming yang diluncurkan oleh Ahmad Prakosa, Menteri Pertanian waktu itu kan. Saya berpikir waktu itu ada 2 programnya, corporate farming, kemudian organic farming. Organic farmingnya ya harus kita ambil. Kalau corporate farmingnya saya sudah coba. Saya pelajari di Payakumbuh, satu nagari namanya Keto Nanggodang. Hamparannya begitu luas, Kalau saja memang petani di situ mau, arealnya itu hanya dalam peta saja, pemiliknya ya, dalam peta, semua akan kita lakukan secara mekanisasi. Hamparannya mungkin lebih dari 500 hektar, 1000 hektar kan, tapi yang punya Pak Yos hanya ada dalam catatan di peta saya lagi, nggak ada nampak di lapangan lagi. Lapangan itu sudah kita peta-petakan itu semua, kita plot-plot sesuai dengan irigasinya. Kita lakukan mekanisasi dengan traktor, penyemprotan hamanya juga dari udara dan semuanya. Itu bisa corporate. Berarti kan bisa mengurangi tenaga kerja kalau Mengurangi tenaga kerja. Tapi siapa sih yang mau di Sumatera Barat menyerahkan tanahnya kepada suatu perusahaan yang nanti rela tanahnya itu hanya di atas catatan kertas saja. Jadi secara konsep tidak cocok lah ya dengan karakter masyarakat dan budaya masyarakat kita. Jadi the map is not the territory. Kalau secara teorinya kan ya masuk itu. Oh ini bisa, ini kita lakukan. Bisa menghasilkan nanti bisa 10 ton per hektar, dan semua dengan teknologi yang terbegitu. Cuma ketika kita masuk ke lapangan, tidak semudah itu. Itu misalnya. Kenapa seperti itu? Karena menghilangkan budaya-budaya yang selama ini sudah ada. Budaya Bakasamu, gotong royong seperti itu. Mereka tidak mau, mereka tidak memiliki. Karena sawah itu juga bergiliran juga. Kini Sianu. Jadi menurut pada itu mungkin enggak budaya-budaya yang unggul ya, yang baik dulu itu dikembalikan lagi. Memang dengan itu kondisi yang sekarang itu. Jadi petani Sumatera Barat hari ini membutuhkan hanya teknologi yang sederhana yang bisa meningkatkan pendapatannya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joni kemarin dalam sesi yang sebelumnya, bertani pokok murah. Karena yang mau kita cari itu bukan produksi, tapi adalah pendapatan, income. Orientasinya kepada income. Kalau misalnya pokoknya di situ 100, ya. Nah, mana biko 110 biarlah pokoknya 50 cuma terjual 100. Income-nya lebih besar. Perbedaannya, keuntungannya sekitar 50% juga. Itu satu hal. Kemudian saya ingin sampaikan juga di sini, mungkin ini untuk Sumatera Barat. Mungkin Adinda juga tahu, semua kita tahulah di Sumatera Barat sekarang. Saya sudah lakukan itu di Payakumbuh. Masalah yang terakhir terkait dengan pendapatan ini, di samping budidaya tadi, juga untuk off farm-nya. Berarti kan kita bicara on farm kan? Farm-nya. Ini masalah pemasaran. Lihat pasar Kota Baru, pasar Padang Luar, pasar Baso. Kan ini yang sumber kemacetan di Sumatera Barat yang tidak pernah terselesaikan sampai hari ini. Jadi saya mencoba di Payakumbuh, waktu saya dulu jadi kepala dinas, dan sekarang masih ada seperti itu, dan bekasnya juga ada sekarang. Apa yang saya lihat, Datuk Yos, saya melihat orang-orang peternak di situ kan tidak pernah membawa telurnya ke pasar ibu di Payakumbuh. Tidak pernah, karena mereka punya gudang. Di tiap-tiap daerah situ ada gudang telur di situ. Saya adopsi itu, saya buat namanya pusat-pusat penampungan. 10 saya buat waktu itu. Saya buat di situ. Apa untungnya? Pertama, mendekatkan pasar itu ke petani, sehingga memutus rantai pemasaran. Untuk tata niaganya. Bayangkan kalau dia membawa ke pasar ibu di Payakumbuh itu, mengangkat naik ke atas mobil,
Apa? Transport, turun dari mobil, ada lo token nama macik seketika dah. Itu tajuan tabinya dapat. Banyak sekali komisi-komisi sehingga yang didapatkan petani itu tidak sampai 50%, tidak sampai separuh. Udah putus di situ. Dengan kita lekatkan pasar ini, mobil yang membawa sayur ke Pekanbaru tinggal mampir di gudang. Diurus oleh namanya subterminal agribisnis. Jadi ada pusat-pusat penampungan hasil pertanian sebagai sebuah kelembagaan agribisnis yang ditempatkan di areal pertanian. Di areal pertanian. Di areal pertanian. Jadi yang dilewati oleh mobil yang bisa untuk memuat barang ke Pekanbaru. Dan itu sampai sekarang pasar ibu tidak melihat lagi kita orang mengantarkan sayur ke pasar ibu. Bahwa pedagang pasar ibu hanya membeli ke SDA ini aja lagi. Jadi keuntungannya bisa lebih banyak. Lebih banyak di petani. Di petani juga. Dan itu mungkin menjadi bagian dari prinsip keadilan juga sebenarnya. Itu prinsip keadilan juga. Makanya petani lebih banyak sekarang. Jadi sebenarnya indikatornya begini, Datuk Yos. Kalau di suatu area pertanian sudah banyak komoditinya sayur, berarti petani sudah menghitung analisa usaha tani, sudah memberi pendapatan yang lebih. Tapi kalau masih padi, itu masih tradisional. Ini berarti saya katakan itu. Karena horti ini cepat, siklusnya cepat, dan pendapatannya meningkat. Nah, itu pola. Jadi kita tidak bisa untuk menangani pertaniannya dari satu segi saja. Jadi saya mengatakan ada 4 di situ. Pertama dari segi kepoktannya sendiri, kelompoknya. Kemudian dari segi pembiayaannya. Ya, kemudiannya ini LKMA ya. LKMA, ya. Lembaga mikro. Kemudian di pasarnya STA. Kemudian terminal agribisnis. Kemudian ada tempat pembelajaran berkumpulnya petani ini, P4S. Jadi 4 itu tidak bisa lepas. Ini kalau ini penguatan pelembagaan usaha tani. Ada kelembagaan pasar ya. Pasarnya yang berbentuk STA, subterminal bisnis. Ada lembaga ilmu pengetahuannya, P4S. Kemudian ada pembiayaannya, lembaga pembiayaannya, LKMA, lembaga keuangan mikro agribisnis. Ini ada Gapoktan itu sendiri. Dan Gapoktan. Sendiri. Ini 4 in 1. Dia harus ada di itu. Baru dia akan bisa mandiri kelompok itu. Kalaulah misalnya di Pasar Padang Luar, Pasar Kota Baru dibuat pusat-pusat penampungan itu di Agam Pernagari yang dilewati jalan itu tuh. Ini selesai masalah Kota Baru. Tidak perlu kita mengucurkan uang 13 miliar kemarin untuk renovasi pasar itu. Yang hasilnya juga sekarang tidak ada kan. Nah. Jadi ini sudah sampaikan juga ke Bupati Agam. Ke Pak Bupati. Ya kita kembali ke tema awal tadi kan kita bagaimana konsep Islamnya. Nah itu kan tadi sudah pembangunan kelembagaan itu kan bagian dari bagaimana mendistribusikan keuntungannya secara lebih adil. Ini keadilan. Dan itu menjadi salah satu prinsip. Dalam agama Islam juga yang dikembangkan. Jadi yang dikatakan syar'i itu kan keadilan. Jadi masa orang yang hanya menyentuh dalam waktu beberapa jam, beberapa menit dapat uang sekian. Petani kita yang 4 bulan dia mengurus, menyiangi, menanam, dia hanya dapat separuh dari itu. Ini kan tidak adil nih. Nah, itu kalau kita lihat dari segi aspek keadilan. Cuma kebersamaan, tadi gotong royong tadi juga seperti itu. Dengan adanya tempat-tempat yang situ orang bersama-sama untuk membesarkan lembaganya, dan inilah yang ketika orang mau berkumpul bersama-sama, bersatu, petani ini kompak, petani bersatu, sebenarnya akan kuat. Jadi saya, kalau tadi bagaimana kita menyongsong 2023 yang penuh tantangan ini, petani harus optimis. Petani tidak akan tersentuh oleh itu, karena petani punya bargaining yang kuat. Petani adalah punya bargaining yang kuat yang menentukan terhadap sektor-sektor yang lainnya. Itu. Kalau petani tidak mau menjual, mau gimana? Jadi dengan kepemilikan produksi, aset produksi, posisinya sebenarnya sangat kuat. Sangat kuat ya. Cuma siapa yang mau melemahkan? Kita juga. Jadi kalau kita semua sepakat untuk penguatan kepada petani itu menentukan masa depannya, menentukan mengendalikan dirinya, ini tidak ada. 2023 apapun yang akan terjadi, tidak ada masalah. Karena masalah pangan itu masalah yang utama. Mereka punya, ini milik mereka. Tinggal bagaimana mereka sadar bahwa punya kekuatan dan mereka bersatu. Itu aja kuncinya. Mereka bersatu, menyusun program bersama, kemudian mungkin kalau teknis-teknisnya juga bersama, punya pola yang tanam bersama, sehingga terdata itu semua, sehingga hasil yang mereka hasilkan itu jelas mana pasarnya, apa mekanismenya. Mereka menentukan harga, bukan yang lain. Sekarang kan enggak, dijual enggak, boleh pulang lihat. Jadi berapapun
terima. Tapi kalau sudah petani, inilah pentingnya kelembagaan tadi, subterminal tadi. Karena kalau sudah dalam kelembagaan subterminal tadi ada, berapa kebutuhan konsumsi Sumatera Barat hari ini, berapa kebutuhan Riau hari ini, berapa kebutuhan ini, kita bisa menghitung berapa harus ditanam. Nah, itu konsep kan. Yeah. Nah, realitanya bagaimana? Realitanya kembali lagi bagaimana komitmen dari petani itu sendiri tidak terpengaruh oleh, dan secara agama tadi itu konsep-konsep yang dikembang itu sudah sesuai nggak dengan prinsip-prinsip yang memang ada di dalam ajaran agama Islam atau ajaran agama kita sendiri. Jadi kalau bicara agama pertanian ini yang paling syar'i itu petani punya. Apa yang dilakukan oleh petani selama ini? Petani kita kan punya 4M ya. Miskin modal, miskin lahan, miskin ilmu, miskin apa lagi? Pasar, market ini. Jadi karena kekurangan ini makanya mereka berkolaborasi. Yang petani hari ini kebanyakan itu adalah petani penggarap. Penggarap, bukan pemilik. Karena mereka penggarap itu makanya itu adalah seduaan. Ya. Ya, seduaan kan? Nah, ternak juga seduaan. Nah, inilah yang di translate sekarang tuh jadi ekonomi syariah itu. Jadi prinsip cara bertani kita selama ini sudah mengembangkan sistem prinsip syar'i ya. Syar'i. Mana ada orang menjual jagung di tengah kebun, tidak ada. Harus jelas dulu. Nggak mau petani kita. Kok jagung separak kok balilah. Petani kita nggak mau. Harus jelas ukurannya. Baraka ruang, beras ke ruang. Itu syar'i. Jadi bisa dikatakan seperti yang saya sampaikan bahwa apa yang telah dikembangkan oleh masyarakat Minang yang mempunyai kekhasan budaya Minangkabau, kemudian agamanya yang mayoritas itu sudah sesuai dengan konteks nilai-nilai yang ada di dalam ajaran budaya dan ajaran agamanya gitu ya. Ya, azas keadilannya itu yang paling. Jadi sehingga tidak ada petani itu yang merasa berbenturan antara pemilik dengan penggarap. Tinggal lagi mungkin di sektor kelembagaan yang harus diperkuat mungkin nanti. Diperkuat. Jadi kelembagaan ini juga tidak cukup hanya petani saja, juga pemiliknya. Karena antara pengambil keputusan itu kedua-duanya. Nah, kita contohkan, petani menginginkan ini prioritasnya, pemilik ini maunya, ya risiko dia pemilik dia. Nah, ini yang di sana campur tangan kita, pemerintah ya atau penyuluh dan semuanya bisa masuk di situ. Jadi ini terakhir nih kira-kira apa yang harus ditekankan lagi terkait dengan budaya kita dan agama kita dalam mengembangkan sistem pertanian yang lebih mensejahterakan ke depannya. Jadi saya sangat mendapat apa yang digagas oleh Kakanda Joni bahwa memang pertanian kita orientasinya pertama adalah orientasi pendapatan, bukan orientasi produksi lagi. Cuma adalah pendapatan petani yang kita kejar. Karena kita ingin mensejahterakan petani, bukan untuk memacu produksi yang itu banyak sehingga tidak berpihak kepada petani kan. Nah, kemudian menerapkan kembali pertanian yang sudah bagus, berorientasi kepada alami, kemudian tidak merusak lingkungan. Ini kan juga sekarang MDGs itu kan juga itu yang didengung-dengungkan. Dan itu sudah menjadi milik petani kita. Kemudian yang ketiga, yang memang sudah menjadi bahagian dari petani kita. Coba bayangkan Dina Yos dan para pemirsa. Ini satu catatan yang ingin saya sampaikan yang sangat luar biasa bagi petani ya. Saya pensiunan ASN. Ya. ASN mengeluarkan zakat 2,5%. Ya. 2,5%. Itu ada juga yang protes. Ada yang protes, bukan semua ya, tapi ada yang protes. ASN-nya yang ikut zakat ini. Ya, ada yang protes. Ya. Tapi itu kan sudah bersih kita terima itu. Petani dia bekerja, dia memupuk, dia beli bibit dan semua, panen dia tetap keluarkan zakat. Cukup satu nisab dia keluarkan zakatnya. Coba bayangin. Saya pernah seduhan sapi, saya nangis ya. Sapi saya sedoakan seorang petani. Kemudian dijual sapi. Terjual waktu itu 11 juta. Ya. 11 juta kan. Itu dia dapat 5,5, saya 5,5. Dan dia waktu datang ke rumah saya mengantarkan uang yang 5,5. Namanya Andi.
Kamal Lendi. Ini di orang rumah, Pak. Kabale, Pak. Bah di orang rumah mana? Ayo belanja seketik. Itu apa belanja? Untuk syukuran seorang tuangku. Syukuran tuh, ada nak. Kan jauh lalu jual, Pak. Coba bayangkan. Jadi nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang dikembangkan itu penuh kearifan dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang ada gitu. Jadi dia dapat uang hanya 5,5 juta, kemudian dia belanja ke pasar, kemudian dia undang ustadz untuk berdoa ke rumahnya, dia beri makan anak yatim, 5 orang 3 orang katanya, karena syukuran itu. Ini kan luar biasa. Itu nilai-nilai yang memang masih ada di petani kita. Dan itu sudah tumbuh lama sebenarnya. Sudah lama. Saya malu dengan diri saya. Tidak hanya muncul sekarang aja gitu ya. Sudah tumbuh dari budaya kita di Minangkabau dan juga agama kita di Minangkabau ini ya, sebagai yang mayoritas beragama Islam kan. Iya. Akhirnya saya lemparkan lagi uang itu. Sudah tambah ini. Saya ikut juga berdoa itu. Nah ini. Jadi kalau kita lihat adat Basri syarat-syarat Basri kita mulai itu, memang ada nilai-nilai yang selama ini berkembang di masyarakat, tetap kan. Jadi zakatnya itu tadi keluarkan. Nah, Pak Joni katakan bahwa sesuai dengan filosofinya, hak kita itu hanya buah jerami. Jerami hak tanah. Zakat haknya fakir miskin, kan itu. Hasilnya kalau berlebih keluarkan zakat. Sesuai senisab keluarkan zakat. Ada 3 itu. Kalau ini memang diterapkan, ya dan memang diterapkan oleh petani kita, bahagia petani kita. Cuma kan agak hilang setelah orientasi produksi dan materi yang lebih besar itu. Dengan masyarakat. Orientasi dari materi dengan produksi, padi itu sekarang berada di pinggir jalan lagi. Dan di Lumbung lagi kan. Tiba di pinggir jalan, langsung diangkut oleh orang kalian kemauan. Itu bergeseran nilai-nilainya. Nah, tapi itu pun tidak bisa kita inikan lagi. Cuma setidaknya nilai-nilai tadi untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah tadi, mengembalikan lagi ke lahan tadi, inilah pertanian Islami itu, inilah pertanian fitrah itu. Karena fitrahnya tanah itu menerima kembali. Kayak itu. Yang telah diberikannya, kayak yang telah ditumbuhkannya oleh tanah ini balik lagi ke tanah. Buktinya kita mati kembali lagi ke tanah. Jadi yang sifatnya dari tanah, sampahnya sisa-sisa itu kembalikan lagi. Apapun lah jenis komoditinya gitu ya. Apapun termasuk diri kita sendiri kan. Jadi yang dari tanah tetap kembali ke tanah. Yang dari Allah kembali ke tanah, kepada Allah kan. Termasuk kita, termasuk juga semuanya. Apa yang dari Allah? Ya, fakir miskin tadi, zakat tadi. Kan pemberian Allah, kembali kepada Allah. Nah, Oke, Pak Datuk. Itu barangkali Adina Datuk, Adina Yos yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan terima kasih Pak Datuk, menarik diskusi kita ya yang kita lakukan tadi. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Datuk tadi, banyak hal yang bisa kita tarik kesimpulannya. Pertama tentu kita harus menjaga keseimbangan alam lagi, ekosistem harus dibangun lebih baik lagi. Yang kedua, prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam itu prinsip keadilan, ada bagian yang harus diterima oleh masyarakat miskin, itu harus kita kembangkan. Dan yang tak penting lagi mungkin nilai-nilai kegotorangan yang menjadi khasnya ranah Minang, masyarakat Sumatera Barat juga harus kita kembali pun, walaupun kita tetap harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, tapi tidak mengurangi nilai-nilai yang telah tumbuh lama di masyarakat Minangkabau, khususnya dalam berkehidupan di pertanian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.